Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Hygiene Industri A, Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Akan membahas terkait industri agro. Industri agro berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang jenis industri binaan unit organisasi di Kementerian Perindustrian, Lampiran 1, jenis industri binaan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Industri Minum, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar. Dengan tim penyusun, yang pertama ada Muhammad Rifah Askia dengan 2513016, kemudian ada Rifandi Mursal Rizky dengan NIM 2013043 dan Akmal Lutfi Saputra dengan NIM 2513207 dan Abrar Aditya Widiatmoko 2013236. Dengan dosen pengampu yaitu Pak Fajri Mulya Iresa, STMT PhD. Dengan studi kasus yang diangkat yaitu resiko green tobacco sickness atau GTS pada kelompok tani pemetik daun tembakau di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluan, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Ada 8 poin yang akan dibahas. Yang pertama, latar belakang dari studi kasus yang diangkat. Kemudian kedua ada apa itu green tobacco sickness. 3 ada faktor dari green tobacco sickness itu sendiri. 4 gambaran kondisi lapangan. 5 potensi bahaya kerja. 6 konsep ESRA. 7 program dan promosi hygiene industri. Dan terakhir review. Lanjut akan dibahas oleh rekan saya. Silakan. Ya, yang pertama adalah latar belakang. Bisa di next. Cok, next cok. Ya, yang pertama adalah latar belakang. Seperti yang kita ketahui, Jember merupakan salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2014, tahun 2012 dan 2013, Jember menjadi penghasil tembakau terbesar di Jawa Timur dengan jumlah tembakau sebesar 31.284 ton dan 18.297 ton. Oleh karena itu, pelaku pertanian berupa untuk meningkatkan hasil produksi dan menyerap tenaga kerja sektor pertanian, yaitu para buruh tani tembakau. Petani tembakau bekerja mulai dari proses penanaman hingga permanenan tembakau. Proses pemanenan dengan cara memetik daun tembakau secara langsung dengan durasi selama 7 jam per hari membuat kelompok tani tersebut rentan terhadap gangguan kesehatan. Petani tersebut memiliki resiko yang tinggi akibat proses absorb nikotin dalam tembakau basah melalui kulit atau yang biasa dikenal dengan istilah Green Tobacco Sickness atau GTS. Ya, lanjut. Yang kedua adalah Green Tobacco Sickness. Green Tobacco Sickness itu sendiri adalah penyakit yang dapat disebabkan oleh penyerapan nikotin melalui kulit saat petani bekerja di lahan tembakau yang basah tanpa memakai alat pelindung diri. Penyakit ini ditandai dengan beberapa gejala, diantaranya sakit kepala, mual, muntah, dan lemas. Penelitian Arcuri et al. 2008 tercatat 18,4% dari 304 petani tembakau di negara bagian Carolina, Amerika Serikat positif terhadap GTS tersebut. Di Indonesia sendiri, sebenarnya penelitian terkait GTS masih belum banyak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Suprapto 2005 mencatat tingkat insiden petani tembakau di Kabupaten Temanggung mencapai 63,7% dengan gejala seperti pusing, sakit kepala, dan kelelahan. Selanjutnya ada faktor GTS. Faktor GTS ini
Berdasarkan teori yang ada, faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadi gejala GTS antara lain yaitu yang pertama ada jenis kelamin. Petani tembakau wanita lebih mudah mengalami gejala GTS daripada petani tembakau pria. Dan yang kedua ada masa kerja. Pengaruh lama menjadi petani tembakau justru memperkecil kemungkinan mengalami gejala GTS. Dan yang terakhir ada penggunaan APD. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama itu faktor internal green tobacco sickness, GTS, yaitu yang pertama ada umur, yang kedua tingkat pendidikan, yang ketiga jenis kelamin, dan yang terakhir ada higien personal. Dan sedangkan di faktor eksternal green tobacco sickness, yaitu ada masa kerja, waktu pemetikan, dan yang terakhir penggunaan APB. Selanjutnya. Yang keempat ada kondisi lapangan. Kondisi lapangan Kabupaten Jember merupakan kota beriklim tropis dan memiliki temperatur 23 sampai 31 derajat Celcius dengan curah hujan tinggi antara 1969 mm sampai 3394 mm. Keadaan tersebut menimbulkan dampak tembakau menjadi basah dengan keadaan curah hujan yang tinggi dan embun di pagi hari. Mengingat waktu kerja buruh tani dalam memetik tembakau di pagi hari, hal tersebut meningkatkan risiko terjadinya GTS pada buruh tani tembakau. Berdasarkan survei awal yang dilakukan, Desa Kesilir, Kecamatan Muluhan merupakan daerah penghasil tembakau terbesar di Kabupaten Jember. Hasil studi pendahuluan menunjukkan banyak kelompok tani pemetik daun tembakau ditemukan mengalami gejala GTS, yaitu pusing, sakit kepala, dan mual setelah kontak dengan tembakau. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang potensi bahaya kerja. Nah, jadi potensi bahaya kerja, apa akibat potensi bahaya kerja dari industri ini? Nah, jadi setiap penyakit yang disebabkan oleh faktor pekerjaan atau lingkungan kerja dan beban kerja. Nah, penyakit akibat kerja timbul didapat pada waktu melakukan pekerjaan tersebut. Nah, pada studi kasus ini ada beberapa contoh potensi yang akan terjadi pada bahaya kerja di lapangan. Ada 5. Yang pertama ada faktor fisik. Nah, jadi faktor fisik itu suhu udara yang rendah serta curah hujan yang tinggi yang membuat tembakunya basah dan menyebabkan resiko GTS semakin meningkat. Nah, yang kedua ada faktor kimiawi. Nah, jadi faktor kimiawi ini itu nikotin dalam tembakau itu tercampur dengan air keringat atau air hujan. Nah, itu akan menimbulkan gejala GTS seperti mual, muntah, sakit kepala, lakrimasi atau bahasa Indonesianya peningkatan air mata dan peningkatan air liur. Nah, yang ketiga ada faktor biologis. Jadi di faktor biologis ini absorpsi nikotin masuk ke aliran darah itu melalui kulit menyebabkan ruam pada kulit dan gatal. Nah, yang keempat ada faktor fisiologis atau ergonomis. Nah, di sini lama proses pemetikan itu hingga 7 jamnya per hari di luar ruangan, yaitu menjadi salah satu faktor risiko GTS seperti kelemahan dan pucat. Dan terakhir ada faktor mental dan biologis. Nah, dari sini di faktor mental dan biologis ini, tuntutan kehidupan membuat para petani tetap melanjutkan pekerjaan meskipun dengan risiko GTS-nya mengancam. Nah, terus ada konsep ESRA. Nah, jadi konsep ESRA ini ada hierarkinya. Hierarki dalam pengendalian risiko K3, keselamatan kesehatan kerja. Nah, yang pertama ada eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi, dan APD. Nah, apa itu eliminasi? Nah, eliminasi ini itu sumber bahayanya. Terus kalau kita sudah eliminasi risiko-risiko yang terjadi, kita harus substitusi. Nah, substitusi ada alat atau mesin untuk bahan. Terus ada perancangan. Nah, di perancangan ini ada modifikasi perancangan bisa berupa alat, mesin, tempat kerja yang akan membuat karyawannya lebih aman agar mengurangi bahaya yang terjadi. Selanjutnya ada administrasi. Nah, di administrasi ini kita harus mengikuti SOP yang berada di
pengendalian risiko ketiga, yaitu dari prosedurnya, aturan, pelatihan, durasi kerja, tanda bahaya, rambu, poster, dan label. Terus yang terakhir ada APD. APD itu alat pelindung diri tenaga kerja. Nah, jadi dari ini administrasi dan APD itu membuat tenaga kerja aman dari paparan yang ada di risiko yang terjadi di lingkungan kerja. Oke, lanjut. Nah, jadi konsep ESRA ini yang pertama itu ada eliminasi. Nah, jadi langkah pengendalian dengan mengendalikan paparan. Nah, risiko yang dapat dihindarkan dengan menghilangkan sumbernya. Nah, itu maksud dari eliminasi. Yang kedua ada substitusi. Jadi substitusi ini yaitu mengganti bahan, alat atau cara kerja dengan yang lain sehingga kemungkinan kecelakaan dapat ditekan. Terus yang ketiga ada perancangan. Nah, setelah disubstitusi kita harus merancang, itu merubah jalur transmisi bahaya seperti isolasi, pengendalian jarak, dan ventilasi. Terus yang keempat ada pengendalian administrasi, yaitu dengan mengurangi kontak antara penerima dengan sumber bahaya. Nah, yang terakhir ada APD. Nah, jadi di APD ini industri itu wajib menyiapkan alat pelindung diri untuk pekerja, serta kerja melakukan higiene personal, seperti pakaian panjang, apron, pelindung kepala, pelindung mata, sarung tangan, sepatu boot, pelindung pernapasan, dan baju parasut. Baik, yang selanjutnya yaitu program dan promosi hygiene industry. Bisa di next slide-nya. Oke, program dan promosi hygiene industri ini ada 6 poin. Yang pertama itu promosi hygiene industri bisa dilakukan melalui poster atau stiker terkait hygiene industri atau K3. Yang selanjutnya, identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang terjadi di perusahaan. Untuk poin selanjutnya itu melakukan program pelatihan kepada karyawan seperti pelatihan K3, pelatihan ergonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yaitu mengadakan tes kesehatan secara berkala, minimal 1 kali dalam setahun untuk pekerja, khususnya pekerja dengan potensi bahaya kerja yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu melakukan program pemeriksaan alat dan mesin secara berkala untuk mengurangi potensi kecelakaan kerja. Dan yang terakhir yaitu melakukan program kewajiban penggunaan alat pelindung diri ketika bekerja. Bisa langsung di slide. Next slide. Ya, untuk poin selanjutnya itu kita mereview materi dari awal sampai akhir. Jadi, Kabupaten Jember merupakan kota beriklim tropis dan memiliki temperatur dari 23 derajat hingga 31 derajat Celcius dengan curah hujan tinggi antara 1.969 mm sampai 3.394 mm. Keadaan tersebut menimbulkan dampak tembakau menjadi basah dengan curah hujan yang tinggi dan embun di pagi hari. Mengingat waktu kerja buruh tani dalam memetik tembakau di pagi hari, hal tersebut meningkatkan risiko terjadinya green tobacco sickness pada petani tembakau. Green tobacco sickness atau disingkat GTS adalah penyakit yang dapat disebabkan oleh penyerapan nikotin melalui kulit saat petani bekerja di lahan tembakau yang basah tanpa memakai alat pelindung diri. Penyakit ini ditandai dengan beberapa gejala, diantaranya sakit kepala, mual, muntah, dan lemas. Berikut daftar pustaka yang kita gunakan yaitu dari Walianto Niko tahun 2019 terkait faktor dan yang berhubungan dengan resiko green tobacco sickness atau GTS pada kelompok tani pemetik daun tembakau di Desa Kesilir, Kecamatan Wulan, Kabupaten Jember dari Universitas Jember di Jember. Mungkin cukup untuk penjelasan dari kelompok kami terkait industri agro. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.